kenapa Allah berikan dunia, lalu dalam dunia itu ada juga yang Allah berikan ujian. Karena bagi Allah, dzalika 'alallah yasir, mudah. Yang tadinya kaya dalam sekejap menjadi tidak miliki apa-apa. Yang tadinya punya kebun banyak, sudah niat bakhil, akhirnya besok pagi-pagi ngeliat kebunnya sudah hitam, enggak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfi'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Jihad yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia, sehingga pada kesempatan yang barokah, di tempat yang insya Allah barokah, dalam suasana yang juga penuh dengan keberkahan, kita dimudahkan Allah untuk bisa hadir di Raudhatun min Riyadil Jannah, kata Rasulullah, taman di antara taman-taman surga. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka bentuk syukur kita akan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan, memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan itu dalam rangka ketaatan pada Allah. Rasulullah ingatkan dalam salah satu hadisnya, igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika, masa muda sebelum datang waktu tua. Ghinaka qabla fakrika, waktu cukup, waktu kaya sebelum datang waktu fakir. Faraghaka qabla syughlika, waktu lapang sebelum datang waktu sempit, waktu yang sibuk. Sihataka qabla saqamika, waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Wahayataka qabla mautika, dan kehidupan sebelum datang kematian. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kesehatan, kelapangan, kekayaan, masa muda, termasuk kehidupan yang Allah berikan adalah nikmat yang datang dari Allah. Semoga kita semua menjadi hamba yang senantiasa bersyukur akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Di saat kita juga melihat dan menyaksikan saudara-saudara kita yang hari ini mendapatkan ujian, maka bertambahlah syukur kita kepada Allah dengan senantiasa memberikan doa, memberikan dukungan, memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli baitnya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kita semua yang hadir di sini belajar dari para ulama pewaris Nabi untuk mengikuti petunjuk dan pedoman beliau. Kita berharap mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam yang berbarokah ini, kita akan sama-sama membahas salah satu sifat yang mestinya tidak ada dalam diri seorang beriman. Dalam kitab Mausu'atul Akhlak Islamiyah, ensiklopedia akhlak Islam, di sana ada 2 bagian. Ada akhlak mahmudah, akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak terpuji. Ada akhlak madhmumah,
akhlak tercela, akhlak yang tidak baik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kedua sikap dan akhlak ini disebutkan oleh Syekh Sa'ad Yusuf Mahmud untuk kita sebagai seorang mukmin bisa memperhatikan akhlak-akhlak yang baik untuk kita kerjakan, memperhatikan sikap-sikap yang buruk untuk kita tinggalkan. Salah satu tujuan diutusnya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah innama bu'istu liutammima shalihal akhlaq, atau masyhur yang kita kenal liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak menjadi akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Maka jikalau kita mau melihat bagaimana Islam itu, ya, hari ini cerminannya adalah orang-orang muslim itu sendiri. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha mengikuti teladan baginda Rasulullah untuk bersikap, berakhlak yang baik. Dalam salah satu akhlak madhmumah yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah sikap al-bukhlu wasyuh. Al-bukhlu itu artinya apa Bapak Ibu? Bakhil. Bakhil apa Pak artinya Pak? Pelit. Wasyuh, kikir. Ya, pelit dan kikir. Itu salah satu sikap yang mestinya tidak ada pada seorang mukmin. Dalilnya kita berangkat dari salah satu surat yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Quran surat ke-68, surat Al-Qalam, mulai dari ayat 17 sampai ayat 33. Ini kisah seseorang yang bakhil, Pak. Ya. Dimulai dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-17, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sungguh kami telah menguji mereka, orang-orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Wala yastasnun, tapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan insyaallah. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Fa asbahat kassorim, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Fatanadaw musbihin, lalu pada pagi hari mereka saling memanggil. Ani gedu ala harthikum in kuntum sorimin. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Fantolaku wahum yatakhafatun, maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Alla yadkhulannahal yauma 'alaikum miskin. Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin, dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu untuk memberikan pertolongan, memberikan sedekah atau memberikan hasil kebunnya kepada orang miskin itu. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kita ini benar-benar orang yang sesat. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita tak memperoleh apapun. Kita cukupkan dulu, Pak. Jadi orang-orang yang punya kebun ini, Pak, Allah kisahkan sudah punya niat untuk bakhil. Kalau nanti ada orang miskin, jangan sampai ketahuan. Maka supaya nggak ketahuan, berangkat ke kebunnya itu pagi-pagi. Ya, biar nggak diminta-mintain gitu, Pak. Udah punya niatan bakhil.
Ternyata difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidur malam itu faasbahat kassorim. Pagi-paginya kebun itu malah berubah menjadi hitam. Seperti malam yang gelap gulita. Ya, Allah jawab niatnya yang pengen jadi orang apa tadi Pak? Bakhil itu, supaya tidak ada yang minta hasil kebunnya, maka Allah lenyapkan kebunnya itu justru tidak jadi panen. Malah jadinya gagal panen. Jadi bakhil itu berawal dari niat juga Pak ya. Niat supaya nggak ada orang miskin, berangkatnya pagi-pagi. Kalau sudah siang, kata mereka, itu nanti ada orang yang lihat kebunmu terus datang ke kebun minta hasil kebunmu. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala justru malah melenyapkan dan dia tidak jadi panen dari hasil kebunnya. Maka kemudian ketika mereka sudah merasa ya sesat, ladallun bal nahnu mahrumun, bahkan mahrum itu nggak jadi dapat apa-apa sama sekali. Niatnya awalnya nggak pengen ngasih orang, ya malah kemudian Allah berikan balasan dengan tidak dapat sama sekali dari hasil kebunnya. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maka mereka pun mengucapkan, Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, celaka kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang taghin, melampaui batas. Asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh inna ila rabbina raghibun. Sungguh kepada Tuhanlah kami mengharapkan ampunan. Kadzalikal adzab. Di ayat yang ke-33-nya, demikianlah azab yang datang dari Allah di dunia, wala adzabul akhirati akbar. Sungguh azab akhirat itu lebih besar, lau kanu ya'lamun. Seandainya mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, surat Al-Qalam ayat 17 sampai ayat 33 ini mengisahkan kepada kita ternyata memang ada di antara sebagian manusia ini memiliki sikap bakhil, pelit, ya Pak ya. Nah, ternyata sikap bakhil dan pelit ini justru menjadi sebab pailit, gagal. Niat untuk tidak memberikan hartanya, memberikan hasil panennya, memberikan apa yang dimilikinya kepada orang lain, kemudian Allah gagalkan, Allah hilangkan hasil kebunnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat peringatan disebutkan oleh para ulama bagi siapapun yang memiliki sikap bakhil. Karena sikap bakhil itu menahan pemberian dari Allah kepada yang membutuhkan. Ya Pak ya. Kita ingat konsep rezeki ya yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa rezeki itu adalah ya apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan. Ya, ma akalta fa'ablait, apa yang kita makan ya itu nanti akan kita buang. Wa ma labista fa'afnait, apa yang kita pakai itu akan usang. Wa ma tasaddaqta fa'abqait, sedangkan apa yang kita sedekahkan itu akan kekal. Nah, kebalikan dari sikap bakhil dan syuh, nanti akan kita bahas sikap syuh ini, adalah sikap al-jaud wal kiram.
dalam kitab Mausu'atul Akhlaq Islamiyah. Apa itu sikap al-jaud wal kiram? Sikap dermawan, sikap mudah memberi, bersedekah. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ada di Masjid Al-Jihad. Ya, Pak ya. Yang bagian dari masjid ini sejadahnya, kemudian AC-nya, ya Pak ya. Kemudian apa lagi Pak? Tempat sholat yang hari ini kita sholat 5 waktu ngaji di sini. Ini ada bagian dari harta-harta kita dan kaum muslimin yang diinfakkan, diwakafkan, disedekahkan di masjid ini. Apa yang diharapkan Pak? Apa yang disedekahkan nanti akan kekal. Yang dia harapkan harta itu justru akan membantunya pada hari kiamat kelak, akan menolongnya. Karena dulu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kita kalau membahas kisah di masa lalu, karena kita juga belajar dari sirah ya para sahabat dan Rasulullah SAW tentunya, dalam Quran surat Al-Baqarah ya, juga ada karakter-karakter orang-orang yang ditunjukkan dalam Al-Quran ya Pak ya. Itu ada yang kalau berinfak, kalau bersedekah itu milih-milih ya. Sehingga bahkan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. "Anfiqu min thayyibat," kata Allah. Berinfaklah dengan infak yang terbaik, thayyibat. Maka sabtum, dari apa yang kalian hasilkan, apa yang kalian usahakan. Kita semua dengan izin Allah dimudahkan untuk bisa mendapatkan ma'isyah, ya Pak ya, mendapatkan penghasilan, mendapatkan rizki, mendapatkan nafkah dan harta. Nah, dari sebagian harta itu kalau kita sedekah, berinfak, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, min thayyibat, infakkanlah yang baik-baik. Infakkanlah harta yang terbaik ya. Karena dari infak itu kita berharap sisi Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita sedekahkan, kita infakkan itu kekal kelak di hadapan Allah ya. Karena yang tidak kita pakai dan yang tidak kita makan, sejatinya kita tidak memiliki harta itu, meskipun ada di simpanan kita, meskipun ada di investasi kita. Kalau sudah selesai jatah hidup kita, maka harta yang tidak kita makan dan tidak kita pakai itu akan diwariskan kepada ahli waris ya, dan selesai. Yang disedekahkan itulah yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berinfaklah dengan infak yang terbaik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan berinfak yang terbaik dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari hasil bumi ini. Ya, karena memang dulu di masa Rasulullah dan para sahabat banyak yang berprofesi sebagai pemilik kebun, ya, ladang. Jadi termasuk hasil usaha terbesar itu dari perkebunan. Karena di masa Rasulullah dan para sahabat ada kebun kurma, ada kebun anggur, sebagaimana yang juga dikisahkan dalam Quran surat Al-Kahfi. Ya, maka jannah tadi yang kita bahas, yang kita maknai juga artinya adalah surga, itu ketika di dunia juga maknanya adalah kebun. Maka salah satu surga dunia selain majelis ilmu gitu Pak ya, adalah kalau kita milik kebun-kebun. Ada yang punya kebun Pak di sini Pak? Kebun apa Pak? Kebun bunga ada. Kebun sawit, kebun karet, ya, kebun coklat. Kalau di Lampung Barat kebun kopi, ya kan? Dan banyak hasil perkebunan. Kata Allah, infakkanlah yang baik-baik termasuk dari hasil kebun yang Allah keluarkan hasilnya dari muka bumi. Wala tayammamul khabis, janganlah memberikan yang buruk. Minhu tunfikun walastum biakhidih, yang kamu ketika memberikan yang buruk itu juga tidak ingin kalau
yang kamu berikan itu diberikan kepadamu. Ya. Jadi kalau memberikan sesuatu, berinfak, bersedekah, jangan yang buruk. Ya. Kalau misal ada uang lembaran di dompet kita, ya Pak ya, 5 ribuan baru sama 5 ribuan lama, kira-kira yang dimasukkan kotak infak itu yang baru atau yang lama? Yang baru. Ya. Uang yang masih bagus atau uang yang sudah lecek? Yang masih bagus, ya, yang terbaik. Kita lanjutkan, walastum biakhidhi, kalian pun tidak mau mengambil apa yang kamu infakkan itu kalau yang buruk, illa antughmidu fi, kecuali kamu akan memicingkan mata. Masa iya dikasih yang ini gitu ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, ketahuilah bahwasanya Allah itu adalah maha mulia, maha kaya lagi maha mulia. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, asbabun nuzul ayat ini dulu di Madinah terkenal dengan hasil kebun kurmanya. Ya Pak ya. Salah satu kurma terbaik itu kurma Madinah. Nah, kemudian para sahabat pada saat itu yang memiliki kebun kurma dengan izin Allah panen gitu Pak. Lalu karena panen kurmanya banyak, kan kalau kita panen tuh disisihkan Pak ya. Kurma yang baik untuk dijual, ada kurma-kurma yang Pak? Gagal panen, yang busuk ya, yang disisihkan itu supaya dia bisa menjual yang baik-baik. Kalau yang busuk, yang gagal panen, yang hitam, yang nggak enak dipandang itu, nggak ada orang mau belinya kan? Kayak sama kita beli buah-buahan yang lain. Nah, yang busuk-busuk, yang tidak enak dilihat ini, yang tidak masuk untuk dia jual, kurma ini kemudian ia letakkan. Jadi Masjid Nabawi itu juga ada tiang-tiang yang itu disediakan tempat ya untuk bisa diambil manfaatnya bagi orang yang datang. Jadi kurma-kurma busuk itu diletakkan di tiang-tiang Masjid Nabawi. Maka turunlah ayat, kalau berinfak kata Allah, infakkanlah yang terbaik. Ya. Jadi kalau kita memberi makan, ya Bapak Ibu berikan makan yang terbaik. Ya. Jangan sampai memberikan makan udah nggak ada yang mau lagi di rumah, gitu Pak ya. Daripada Pak, dibuang mubazir, mending saya berikan orang lain. Padahal dia sendiri sudah tidak mau makannya. Dia berharap orang lain menerimanya. Boleh enggak? Ya boleh saja, tapi berkurang pahalanya. Karena infak yang sebenarnya itu adalah infak yang terbaik. Harta ini akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, kenapa seorang muslim mesti memiliki sikap yang dermawan, sikap yang baik? Ternyata dijelaskan oleh para ulama ya, bahwa sikap bakhil atau lebih khusus sikap kikir ya, itu bisa menyebabkan seseorang jatuh pada perkara dan dosa yang lain. Ya, bahkan para ulama mengambil ya, menukil hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Imam Abu Dawud. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wasyuha." Janganlah kalian bersikap kikir. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena sungguh sikap kikir itu menjadikan celaka orang-orang sebelum kalian. Amarahum bidzulmi fadzalamu. Dengan sikap kikir itu melahirkan sifat zolim, maka mereka pun berbuat zolim. Wa amarahum bil qati'ah faqata'u. Sikap kikir dan pelit itu melahirkan sikap qati'ah. Qati'ah itu memutus tali silaturahim. Ya Pak ya. Betapa banyak karena soal harta terputus tali silaturahim. Jadi yang rame-rame itu supaya silaturahim tidak terputus, boleh pinjem 100 gitu Pak ya. Yang kadang kalau orang
niat memang untuk mengembalikan, ada niatnya, tapi banyak orang yang kemudian sengaja berhutang atau meminjam itu tidak ada niat untuk mengembalikan. Ini yang membuat silaturahimnya justru malah terputus gara-gara minjem 100, 200, 500 ya, dan seterusnya. Ya, ketika memiliki sikap bakhil, kata Rasulullah, amarahumul qati'ah faqata'u. Sikap pelit dan kikir itu menyebabkan terputus tali silaturahim dan mereka pun memutus tali silaturahim. Ya. Kemudian yang ketiga, wa amarahum bil fujur fafajaru. Ini yang lebih dahsyat, Pak. Kalau orang punya sikap bakhil dan pelit itu, sikap bakhil dan pelit itu akan melahirkan fujur, dosa yang lain, fafajaru, maka mereka pun berbuat dosa dan kemaksiatan. Orang kalau punya harta, hartanya disimpan dan banyak investasinya, tapi juga nggak disedekahkan, nggak diwakafkan, nggak diinfakkan, kira-kira hartanya untuk apa, Pak? Harta yang banyak itu untuk senang, menikmati dunianya. Nah, kalau dia sampai melewati batas, melampaui batas, fafajaru, kata Rasul, maka kemudian dia terjerumus pada perbuatan dosa. Pertama, sikap zolim. Jika sifat tamak sudah merasuki jiwa manusia, kezoliman dapat dipastikan menjadi jalan utama untuk mendapatkannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi karena sudah kikir, menahan hartanya, tidak dia berikan kepada orang lain, ya, maka dia memiliki sikap tamak dan menjadi zolim. Jadi kalau bakhil tadi, Pak, itu menahan hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Sikap kikir, syuh, itu adalah dia inginkan, gitu Pak ya, apa yang dimiliki orang lain itu juga dia miliki, gitu Pak. Ini sikap syuh. Maka dalam Quran surah Al-Hasyr ayat ke-9, Allah berfirman, wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa yang terjaga dari kekikiran dalam dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Karena ternyata sikap kikir itu tadi Pak, pengen apa yang dimiliki oleh orang lain, menjadikan dia tamak, dan kemudian kalau sudah dikuasai sikap tamak akan melahirkan sikap zolim. Seakan sudah jadi kaidah bahwa ketamakanlah biang segala bentuk kejahatan dalam hal harta. Maka dia tahan apa yang menjadi hak orang lain, ya, itu karena sikap syuh. Sehingga kalau menahan hak orang tadi juga menjadi salah satu sebab terputusnya tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memutus silaturahim. Orang berpotensi mengurangi, orang yang kikir akan meninjau, ya, dan menjauhi segala hal yang berpotensi mengurangi kekayaannya. Salah satunya adalah kerabat yang kemudian datang memohon pertolongan. Ya, ada saudara butuh, ada tetangga dan seterusnya. Karena dia sudah punya sikap syuh, ya hendak memberikan, ya hendak membagi apa yang dimilikinya. Bahkan dengan banyak, ya, usaha untuk menjaga supaya hartanya tetap ada pada dia. Wa'iyadzubillah. Tidak diberikan kepada orang lain yang bahkan membutuhkan. Maka jadilah kemudian banyak menyebabkan terputusnya silaturahim. Jiwa-jiwa yang terjangkit sikap syuh akan cenderung menjauh dari sanak saudara. Memilih pura-pura, ya, tidak tahu apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh saudaranya dan menghindar dari mereka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu berikutnya, sikap syuh juga menjadikan seseorang tadi Pak, ya, melahirkan amarahum bil fujur, melahirkan dosa dan kemaksiatan. Untuk apa kiranya harta yang banyak tadi kalau nggak didermakan, nggak disedekahkan, nggak diinfakkan, nafkah sudah terpenuhi, kebutuhan sudah terpenuhi, kecuali tadi Pak, dia gunakan untuk perkara-perkara yang sia-sia, ya, menjadikannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena hartanya telah melenakannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, benarlah
kemudian apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hadid. Ya, Pak ya. Di Quran surat Al-Hadid ketika Allah memberi kabar kepada kita, bukan hanya kabar bahkan tapi ilmu. Sehingga Allah gunakan katanya dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-20, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun wazinatun. Ilmuilah, ya, jadikanlah ini sebuah konsep hidup bagi kita orang-orang beriman, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan dunia itu adalah la'ibun walahwun wazinatun, permainan, senda gurau dan perhiasan. Wa tafahurum bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad. Nah, pada soal dunia itu banyak di antara manusia ini yang saling berbangga kalau punya banyak anak, saling berbangga kalau punya banyak harta, berbangga dengan rumahnya, berbangga dengan kendaraannya dan apapun yang dia milikinya. Jadilah dia seorang yang lupa bahwa ada zat yang memberikan kenikmatan yang ada pada dia sekarang, Pak. Menjadikannya lalai dari bersyukur kepada Allah. Jadi berlomba-lomba terus dengan apa yang ada di dunia. Kemudian Allah sampaikan, kama tali ghaitin a'jabal kuffara nabatuh. Permisalannya sebagaimana orang-orang kafir yang kemudian ia takjub dengan tumbuhan, ya, yang disirami oleh air hujan, hijau memukau, summa yahij fatarahu musfarra. Tumbuhan yang tersiram oleh air hujan yang awalnya hijau memukau itu lama-lama akan mengering, fatarahu musfarra, kemudian warnanya berubah menjadi kuning, summa yakunu hutoma, lama-lama punah, rusak, ya Pak ya. Selesai siklus kehidupan tumbuhan itu. Pertama hijau, lama-lama kuning, mengering, kemudian rusak dan punah. Wa fil akhirati adzabun syadid. Sisanya di akhirat nanti ada azab yang pedih. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, tapi juga ada ampunan dari Allah dan ridhonya Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang konsep dunia, bahwa dunia ini akan ada akhirnya. Dunia ini akan ada batasnya. Yang kekal tadi Pak adalah yang ia disandarkan, diserahkan, ya, diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara hamba-hambanya di dunia, melalui perantara amal-amal di dunia. Dititipkan ke masjid, dititipkan ke pesantren, dititipkan ke aksi-aksi, dan hari ini ya salah satu ladang amal juga luar biasa dititipkan untuk saudara-saudara kita di Palestina, yang itu terus akan menjadi sedekah jariyah yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tertipu. Kalau tertipu, dia merasa hartanya itu hasilnya, sehingga orang lain tidak boleh mendapatkannya. Orang ini saya yang kerja keras, maka dia batasi dirinya dengan hartanya itu, dan menjadi orang yang memiliki sikap bakhil wasyuh, pelit dan kikir. Maka kemudian di ayat yang ke-21, Allah sampaikan kepada kita seharusnya berlomba-lombanya orang beriman itu bukan pada urusan dunia. Sabiqu ila magfiratim mir rabbikum. Berlombalah kalian semua kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard, dan surganya Allah yang luasnya sebagaimana luas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi, yang mana surganya Allah disiapkan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah, itulah fadilahnya Allah. Yu'tihi may yasha, Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Pak, kalau kita sudah berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunannya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, semoga kita bagian dari hamba yang Allah kehendaki. Yang menjadi khawatir itu justru kalau kita masih berlomba-lomba pada urusan dunia. Pencapaian dan target itu boleh, bahkan orang beriman
itu justru bisa menjadi orang-orang yang kaya dengan hartanya. Karena dengan hartanya itu dia bisa berinfak, dengan hartanya itu dia bisa menolong banyak orang, dengan hartanya itu dia bisa membantu dakwah. Tapi yang menjadi larangan bagi orang beriman kalau dunia itu menjadi tujuan utama. Kalau sudah dimiliki, orang lain tidak boleh dapat, begitu Pak ya. Tapi orang beriman yang kaya, justru hartanya itu menjadikan kebaikan untuk dirinya dan kebaikan untuk kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah lah zat yang memiliki fadilah yang agung itu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dalam diri kalian atau di muka bumi ini, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Itu semua sudah tertulis di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika 'alallahi yasir, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu kalau ingin memberikan musibah itu adalah sesuatu yang mudah. Jadi kalau sudah tadi mengumpulkan harta, jamaah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa bisa jadi akan ada apa yang Allah tentukan. Maka Rasulullah sampaikan kepada kita tadi, salah satu yang mesti kita gunakan, ghinaka qabla fakrika. Waktu kaya sebelum datang waktu fakir, waktu miskin. Lalu Allah lanjutkan, kenapa Allah berikan dunia, lalu dalam dunia itu ada juga yang Allah berikan ujian. Karena bagi Allah, dzalika 'alallah yasir, mudah. Yang tadinya kaya dalam sekejap menjadi tidak memiliki apa-apa. Yang tadinya punya kebun banyak, sudah niat bakhil, akhirnya besok pagi-pagi ngeliat kebunnya sudah hitam, nggak jadi panen. Sangat mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Nah, ini orang beriman. Supaya kalian itu likaila ta'sau, tidak terlalu berputus asa. Ala ma fatakum, jika ada sesuatu yang hilang dari kalian. Pak, kalau orang sudah cinta dengan dunia, kalau hilang gimana Pak perasaannya? Wah, selama ini dia jaga kebunnya tadi udah diharap-harap, terus hilang gitu saja. Luar biasa. Kondisi mentalnya, kondisi kejiwaannya, kondisi hatinya. Likaila ta'sau, kata Allah. Kalau sudah paham konsep dunia, apa tujuan Allah memahamkan kita ilmu dunia ini? Supaya kita tidak terlalu berputus asa jika kehilangan. Wala tafrahu bima atakum. Kalau dapat targetnya, saya target bulan ini pencapaian sekian, dapat nih Pak, sesuai dengan apa yang diharapkan, penghasilannya, hartanya, rizkinya berlimpah dari Allah. Likaila tafrahu, jangan terlalu bangga, terlalu senang, Pak ya. Karena sekali lagi itu dunia yang Allah berikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kenapa Allah ajarkan kita ilmu ini? Karena Allah tidak menyukai seseorang yang dia itu sombong, mukhtalin fakhur, dan suka berbangga diri. Ada sesuatu yang membuat hatinya itu merasa lebih kaya, lebih cukup, lebih hebat dari orang lainnya. Maka di ayat yang ke-24-nya berkaitan dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita tentang konsep dunia ini, Allah sampaikan siapa orang-orang yang mukhtalin fakhur itu, orang-orang yang sombong lagi suka bangga diri itu. Alladzina yabkhalun, yaitu orang-orang yang yabkhal, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, Pak. Wa ya'murunan nasa bil bukhl, bahkan dia itu orang yang menyuruh orang lain untuk bersikap bakhil, bersikap pelit. Wa may yatawalla, siapa yang menjauhi sikap itu, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, siapa yang berpaling dari peringatan Allah, tidak mengindahkan ilmu yang Allah berikan kepada kita tentang konsep dunia ini, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha kaya lagi maha mulia. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap menjadi orang-orang yang memiliki akhlak dermawan
dan terhindar dari sikap bakhil dan kikir. Karena siapa yang terhindar dari sikap bakhil dan kikir, kata Allah, faulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ladang amal apapun yang ada di hadapan kita, mari sama-sama kita dukung, kita support. Jika Allah berikan kecukupan dan kelebihan harta kepada kita, semoga dengan harta itu nanti akan membantu, menolong, dan menjadikan kekal amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa yakum ajmain. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, demikian tadi taujihat sampaikan oleh beliau Ustaz Farhat As-Sujai. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meningkat ajaran selanjutnya yakni penutup. Marilah kita tutup acara ta'lim pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية